Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Malam hari ini kita dapat hadir di majelis taklim di salah satu taman surga. Mudah-mudahan kita masuk surga beneran. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata orang beriman itu doa. Kalau berkata maka diamini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang hormati, sebelum saya menyampaikan materi kajian, saya akan memberikan apresiasi dulu. Yang pertama, alhamdulillah musran IPM Ranting Panti telah terlaksana dengan baik. Sukses, tepuk tangan buat ini. Ya. Ini yang terbentuk ketuanya jadi siapa? Lutfi, ketuanya jadi? Enggak, siapa? Laki-laki, ketuanya siapa? Mas Yon. Oh ya, siap ya Mas? Wah, harus siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salah satu target atau program Muhammadiyah itu kan MPM, Maju Profesional Modern. Kalau mau terkait dengan nilai terbaik, KPI terbaik, maka sebuah lembaga harus ada musran. Musran itu apa? Musyawarah ranting. Yang pertama ada musran enggak gitu. Yang kedua ada SK-nya tidak, dan seterusnya. Itu berarti organisasi berkemajuan ya. Jadi selalu terus mengadakan sebuah musyawarah, membuat program-program dilaksanakan. Ini alhamdulillah ranting terbentuk, dan alhamdulillah PCM sangat menghargai sekali dan support dari semua pihak. Alhamdulillah terlaksana, walaupun kemarin yang hadir di sini terbatas ya. Saya menyampaikan ke Panti sebaiknya pimpinan ranting Aisyah juga diundang ya gitu. Kemarin belum diundang ya Bu Erni ya, belum diundang kemarin ya. Jadi anak-anaknya do musran, rantingnya diundang. Kemudian pimpinan ranting Muhammadiyah juga diundang besok lagi ya, Mas Baizar, Pak Erni, sehingga mereka tahu oh punya kader ya gitu kan. Ada musran berarti ada kegiatan organisasi. Ini besok lagi ya. Jadi ranting Muhammadiyah Kauman diundang, ranting Aisyah juga diundang ya. Ini untuk berikutnya Mas Ketua ya, Mas Ketua jangan lupa musran yang akan datang. Ya, apresiasi yang kedua adalah alhamdulillah saya lihat gambar di grup Panti, anak-anak kita telah lulus sebagai sarjana ya toh. Sah Panti lulus sarjana seneng mboten Bu? Seneng banget. Yang saya lihat 3 anak ya. Mas Rozikin sarjana pendidikan lulusan UNJ ya, UNJ. Mas Takim mana Bu? Pak UNES, Takim SPD juga ya, sarjana pendidikan. Satu lagi siapa? Fairul mana? UNES juga. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat anak-anak kita Bu. Wah, ya Allah. Ini hadiah luar biasa buat panti asuhan kita. Pesan dari Pak PDM Pak Wamen selalu demikian. Jadi kalau ingin menghilangkan ya keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan, maka dengan pendidikan. Dengan apa anak-anak? Pendidikan. Iya. Menghilangkan mata rantai, kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan dengan pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang sudah pensiun itu kan karena pendidikan Pak ya Gus Pur. Nah, karena pendidikan akan merubah nasib seseorang. Ini penting sekali. Jadi ini tersalurkan, dan anak-anak yang mau masuk kuliah 7 anak ini ya. Halo, yang 7 ngacung berapa ini hadir nggak? Yang mau kuliah 1, 2, 3. Mas Muslimin mandi 4. Nah, 7 anak mudah-mudahan diterima ya. Nah, ini
lulusan nanti asuhan sekarang kuliah semua. Ini saya juga ikut gembira. Ya, Bapak Ibu dukungan support, terima kasih atas anak-anak ini. Sehingga program Muhammadiyah ini terlaksana di pilar pendidikan, kesehatan, sosial. Nah ini anak-anak berubah nasib karena dengan pendidikan ini kita doakan. Insya Allah menjadi orang-orang yang sukses gitu ya. Amin. Itulah apresiasi kami dari PCM. Sekali lagi monggo ranting IPM ini kita support bareng-bareng ya, ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu Muhammadiyah, sehingga selalu ada musran di sini. Dananya sudah disiapkan PCM, insya Allah ya. Kemarin walaupun mendadak tetap cair toh, nah cair. Jadi memang kita support dari PCM agar musran berjalan, sehingga tidak mengganggu dari panti asuhan. Alhamdulillah. Baiklah, yang hormati, satu hal yang menarik bahwa rasa kebahagiaan ini harus kita syukuri. Maka saya tadi membaca surat apa itu? Ibrahim ayat 7 ya. Ini sebagai pengantar. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya apabila engkau bersyukur, la azidanakum, akan saya tambah nikmat kepadamu. Dan apabila kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku amat berat atau pedih. Jadi rasa syukur tadi sudah kita wujudkan dalam paling tidak alhamdulillah ya, bisa sukses. Dan ternyata bahwa satu bentuk kebahagiaan itu ada tingkat-tingkat ya. Ini terkait dengan kesyukuran tadi. Saya membaca dari ceramahnya, mendengarkan ya Dr. Faiz dari Imam Al-Ghazali. Itu ternyata bahwa tingkat kebahagiaan itu ada 4. Nah ini rasa syukurnya kita wujudkan ini. Yang pertama adalah pleasure, kebahagiaan karena kesenangan. Pleasure tulisannya, kesenangan. Itu contohnya adalah makan dan minum. Makan itu menyenangkan enggak? Jangan betul. Tapi dirasakan lama tidak? Di mana rasanya? Di lidah. Nek wis mlebu krasa mboten? Mboten. Itu kesenangan sementara, pleasure. Ini juga membahagiakan. Coba kalau pilek nggak bisa merasakan apa-apa kan karena virus-virus itu. Oh, ora rasa malah sate ya krasa jangan apa gitu kan. Nah, beda. Makan, minum juga sama. Minum kopi, lama nggak kesenangan itu? Ketika hanya di lidah. Ngopi, kopi. Sak gelas cilik regane piro Mas Ahmad? Weh, 40.000. Waduh, adalah gelasnya cilik ya toh, tapi regane katanya bisa membuat energi ya. Itu juga pleasure, kesenangan sesaat aja itu. Itu tingkat kebahagiaan paling rendah itu ya, makan, minum hanya di lidah. Nah wis kelewat ya wis ra krasa. Tingkatan yang kedua kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali adalah achievement, keberhasilan. Jadi keberhasilan itu tingkatan kebahagiaan yang kedua. Berhasil nopo? Lulus ujian. Seneng betul? Naik kelas, seneng nggak adik-adik? Wah seneng. Wisuda, suka nggak? Masya Allah. Ini agak kebahagiaan level kedua, naik ke atas. Bisa dirasakan beberapa saat, tapi ramung wisuda ya mumet juga, golek gawean gitu kan. Jadi itu juga kesenangan tapi rada suwe sithik timbangnya makan. Kalau makan hanya di lidah. Tapi kalau hasil naik kelas wisuda kan bisa ditebarkan ke wong tuane. Iki Pak Nyong IP 3, atau 4,0 komlut. Bagian tidak itu kebahagiaan. Achievement namanya, keberhasilan. Lulus, naik kelas, wisuda, termasuk Mas Rozikin, sebentar lagi wisuda itu membahagiakan itu, Bu. 4 tahun bergulat dengan buku-buku, bolak-balik gawe judul skripsi, bolak-balik, wah indah itu. Maka kalau achievement berhasil, dia kebahagiaan. Yang ketiga, apa kebahagiaan level ketiga? Contribution, kontribusi. Kontribusi itu adalah kebahagiaan yang bisa berbagi kesenangan hidup dengan orang lain. Nah, sudah naik ke atas toh. Nek mau wisuda kan dinikmati dhewe. Ini kontribusi itu bagaimana kebahagiaan tapi bisa dibagi dengan yang lain. Banyak itu contohnya.
Kurban. Kemarin membagikan orang lain tidak? Iya tidak? Iya. Kita juga bisa ngambil sepertiga, yang lain bisa dibagi. Membagi kebahagiaan dengan orang lain. Kurban kemarin itu Pak, nggak dimakan sendiri, nggak habis lah dimakan sendiri. Seperti gawe, sekarang ibu-ibu masih ya Bu? Masih di freezer toh? Nah, masih di kulkas malah ono sing gurung dimek. Nah, coba itu adalah, tapi kemarin sudah berbagi dengan yang lain dengan kurban. Ini tingkatan yang ketiga. Jadi mereka kebahagiaan ya berkontribusi lah, bermanfaat pada yang lain. Dan tingkatan tertinggi menurut Al-Ghazali, tingkatan yang tertinggi adalah ultimate goods. Bahasa Inggris ultimate good. Apa artinya kuwi? Ya jurusan bahasa Inggris. Itu adalah melakukan kebaikan tanpa pamrih. Melakukan kebaikan tanpa pamrih. Nah, dalam bahasa agama jenenge apa? Ikhlas. Ini tingkatan tertinggi dalam agama kita. Akan membahagiakan kita, keikhlasan itu sampai dunia akhirat. Itulah sedikit karena rasa syukur ini kita wujudkan dengan kebahagiaan. Makan masih enak, alhamdulillah. Anak-anak udah lulus, alhamdulillah. Kebahagiaan yang kedua. Yang ketiga, iso berkontribusi. Jadi Pak Ketua Ranting, Ketua RT, Ketua RW misalnya, atau Ketua kelas, adik-adik berkontribusi itu. Kebahagiaan akan berbagi dengan yang lain. Dan yang terakhir, kebaikan tanpa pamrih, ultimate good. Wah, ini tingkatan tertinggi. Ikhlas ono lawane Pak, hanya lillahi rabbil alamin. Apa kuwi nek lillahi menangane pol. Orang sing dudeni sapa Gusti Allah itu. Ini saya kira rasa syukur kita wujudkan dengan itu. Baiklah untuk malam ini sekarang kita masuk materi sekarang. Terima kasih Mas Sepot mesti maca Quran. Mukhlis, wah mukhlis tenan. Tadi membaca Al-Quran terkaitan dengan Nabi Ibrahim tadi ya. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim lindungo dhewe, Robbi ja'ali muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Dhewe sregep salat berarti dungane Nabi Ibrahim lho Bu. Cuman semono itu Nabi sudah Robbi ja'ali muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikanlah anak turunku, zaman anak turun Ibrahim itu bukan? Ya itu bukan. Mudah-mudahan iya, bukan keturunan Abu Jahal toh? Ya, bukan. Wah, berseru dari sana Ibrahim, Ismail tekan jenengan sama gitu. Lah buktinya sergap sholat, gitu. Robbi ja'ali, ya Allah jadikan jadi orang menegakkan sholat. Keturunanku. Bangga enggak tadi keturunan Ibrahim? Harus bangga. Ahli jannah itu, Masya Allah. Itu ya. Jadi terkait dengan ini tadi terima kasih Mas Mukhlis telah menyampaikan sejarah Ibrahim sejak di lembah Mekah sana sampai bagaimana punya anak didoakan agar menjadi Robbi habli minas solihin. Yang kedua Robbi ja'ali muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Masya Allah. Tekan saiki jenengan nek sregep salat berarti mandi dongane Nabi Ibrahim itu. Ya Bu, ini harus dipahami. Maka malam ini kita akan belajar sesuai dengan tema. Temanya apa ya Pak Rudi? Pak Rudi belum kelihatan ya. Temanya adalah mengaplikasikan uswatun hasanah keluarga Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ya, itu temanya. Baiklah kita ambil dasar Quran surat Ali Imran 142 dulu. Kisah-kisah Ibrahim sudah banyak diceritakan oleh Ustadz Haris, oleh Ustadz Saryogi. Nah, sekarang saya di aplikasinya, Ibu. Mudah-mudahan nggak bosen. Ya, karena kalau bosen itu nanti ilmunya nggak masuk. wis nolak sih, wis krungu, nggak boleh. Sebenarnya kalau mendengar pengajian bola bali yang pertama itu, nek wis ngelakoni kita ucap apa? Alhamdulillah wis tak lakoni. Nek krungu pengajian rung dilakoni, astagfirullah, sok muga-muga iso nglakoni. Ming niku kok jawabane, Bu. Ojo, wah wis tau krungu. Itu nolak ilmune ra mlebu gitu. Jadi hati-hati begitu, ya. Ini Pak Rudi udah kelihatan ya, alhamdulillah. Baiklah yang hormati, pelajaran dari keluarga Ibrahim yang pertama ada 3 poin ya. Nanti kan ada yang notilen ya, nanti menyampaikan ke depan. Yaitu bahwa yang pertama, perintah Allah ini harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Nabi Ibrahim diperintahkan nyembelihkan putranya, sungguh-sungguh tidak? Sungguh-sungguh. Sampai Nabi Ibrahim 3 hari loh di Bukit Mina sana. Sehingga para jamaah haji karena diganggu setan di Lambangan melempar apa, Bu? Lempar apa? Jumroh. 11, 12, 13. Iki mimpine nyong bener apa ora? Kan dia manusia biasa, Ibrahim. Mimpi ini bagaimana? Sehingga godaan ini dari depan, dari belakang, dari samping, sampai di napak tilasi jamaah haji itu bagaimana pengusiran setan yang menggoda Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah ini. Apa kata kuncinya? Sebenarnya kerelaan keluarga besar Ibrahim. Kerelaan yang pertama itu adalah Ibrahim rela berkorban menyembelih anaknya. Gitu, Bu. Rela itu rela. Nek Siti Hajar apa? Rela mengorbankan anaknya disembelih. Rela semua toh. Ismail rela menjadi korban. Nah, kerelaan loh, kerelaan kata kuncinya. Nanti kita akan ambil ibu-ibu potret Siti Hajar, bapak-bapak Nabi Ibrahim, anak-anak panti ini Ismail. Nah, Ismail muda. Nanti biar kita terbagi begitu. Bapak Ibu yang hormati, maka kesungguhan ini ada di dalam Al-Quran. Kalau dalam bahasa lain adalah jihad, ya, sungguh-sungguh. Dalam surat Ali Imran ayat 142, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini jelas, apakah engkau mengira akan masuk surga? Itu Gusti Allah sing ngendika, bukan saya. Padahal bagi kamu belum nyata-nyata berjihad sungguh-sungguh, dan belum nyata di antara kamu bersabar. Jadi surga itu kata kuncinya pertama jihad, yang kedua sabar. Gitu, gampang. Kata kunci yang pertama adalah jihad sungguh-sungguh, yang kedua bersabar. Ayo hormati, makanya di dalam proses itu kan sampai Nabi SAW mengatakan nanti aku akan menemui aku menjadi orang yang sabar, itu kan. Ismail sampai bilang begitu. Itu kuncinya karena Ibrahim sungguh-sungguh, hasilnya menjadi anak yang sabar. Itu proses masya Allah luar biasa. Maka kesungguhan ini harus diterapkan pada anak-anak sekalian. Sekolah sungguh-sungguh enggak? Halo, sungguh-sungguh enggak? Harus. Juga nanti sekolah mung sak-sak itu hasilnya enggak maksimal, jangan, ya. Di panti juga sungguh-sungguh. Teman-teman itu kuliah doa, saya juga harus mengikuti. Terus kebaikan-kebaikan akan mengalir gitu. Nah, sekali lagi merubah kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan adalah dengan pendidikan itu. Insya Allah kabul, ya. Harus berubah. Kamu harus lebih baik dari orang tuanya. Orang tuanya SD, DE yo sarjana, wah kan keren tuh. Malah orang sekolah bapak ibu nih ya tuh, sekolah rakyat biora. Bu itu mengangkat derajat orang tua, apalagi dilanjut dengan iman. Kata kunci pertama bapak pelajaran dari Ibrahim adalah sungguh-sungguh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa semua peribadahan kepada Allah harus dilandasi dengan semangat tauhid yang tulus. Bahkan dikatakan sebagai tauhid cinta. Makome wis kecintaan. Semua beribadah harus dengan setulus ikhlas. Kita kadang-kadang berdoa nggak akan berbuah karena kita nggak sungguh-sungguh. Dalam bahasane Jawa masih mangru tinggal ya. Dungane ning Gusti Allah, ning pikirane ndi-ndi gitu. Enggak setulus hatimu, setulus cintamu itu tidak. Maka Ibrahim adalah sudah makomnya, tingkatannya adalah tauhid cinta. Ini sampai disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Tadi telah disampaikan Mbak Sopo tadi yang mau notilen. So? Tadi kamu membaca surat Al-Hajj ayat 37. Di sana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 77 yang tadi telah dibaca tentang tauhid cinta itu yang kayak apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanal luhut taqwa minkum. La yanalallaha ora tekan ning Gusti Allah, ya begitu.
Apa itu? Luhum wa waladimadwa, darah dan dagingnya. Mau disinggung soal darah daging itu kan seru banget. Ora bakal tekan ning Gusti Allah darah dan daging kurban. Nah, itu kan dalam itu. Tapi yang sampai apa? Walaki yana luhut taqwa minkum. Tapi yang sampai adalah ketakwaan kalian. Ini ketakwaan ini kan merupakan tauhid cinta. Karena di dalam takwa itu ada ikhlas, ada sabar, ada dermawan, itu takwa. Ada cinta, gitu loh. Maka Nabi Ibrahim sudah makomnya tauhid cinta. Maka disuruh Allah untuk dipelajari kita semua. Dewek wingi kurban kuwi darah daging ora tekane Gusti Allah, tapi keikhlasan jenengan berkurban itu intinya begitu. Aplikasinya begitu. Makanya kita berkurban harus disyukuri, alhamdulillah sesuai kemampuan masing-masing. Istilah Ustaz Daris nek wingi siji saiki loro gitu, nek iso meningkat gitu ya. Wingi loro telu gitu. Jangan terus berhenti, kurban itu harus meningkat. Dan di panti kemarin nyembelih berapa, Pak? 2 sapi ya? Kambing berapa, Mas? Piro? 15. Masya Allah. 15 kambing. Jagalnya siapa ini? Wah, Bang pelatihan di itu terus praktek ya. Alhamdulillah kemarin PCM ngirim 5 jagal itu sukses semua, alhamdulillah. Langsung praktek gitu loh. Yang dari sini Mas Baizar juga praktek toh, langsung WA ke saya. Pak yakin sudah saya praktekkan jadi itu, alhamdulillah. Jagal berapa Mas Baizar? Tahu enggak ini? Enggak tahu ya. Kemudian yang kejiwaan itu kemarin nyembelih dam 22 kambing di SMA Muhammadiyah itu. Dan di kejiwaan nggak terhitung berapa kambingnya itu, Mas Baskoro. Kemudian yang Sudagaran Mas Ulin, saya hafal semua karena saya kirim di ini sembelian halal itu ya, di sembelian halal itu. Oh masih ini Ahmad, jagal pira Mas, ayo. 1. Ini Jelaprang Permai itu sudah saya EC Bu. Ranting sugih urung wani ngeneke kurban dewek itu loh. Kalah karo Panti Asuhan Ranting Utara ya. Biar dia ada semangat baru itu loh. Kemudian ketua Ranting Kauman saya ketua Ranting Jeramah gue ke depan, saya kemarin sudah ngobrol sama Pak Tris. Pak Tris Pinati, ayo masjid wis Jumatan lagi kurban dewe gitu. Wah, ini mudah ke depan ya, Mas Ahmad untuk jaga loke gitu loh. Satu lagi siapa ya Mas? Agus ya, Agus Hartanto Tawangsari. Semua kuat-kuat dan jagal tangguh-tangguh. Wong lengene metekol kayak gitu toh. Sekali tebas itu Pak. Pak Ahmad berapa tebas? 1 ya. Jadi kemudian bes tugel ya. Nah, sudah praktek itu keren. Jadi kambingnya orang lunjak-lunjak gitu loh. Sekali tebas meninggal itu bagus itu. Kemarin kita lihat yang ketika penyembelihan dam di SMA Muhammadiyah, orang guluangan Gus. Jadi di atas meja. Angkat yang dur meja, padai kresek ternyata. Wes cepat juga angkat itu. Ini wah masya Allah saya senang. Mudah-mudahan dam yang disembelih tanah air menyebabkan jemaah haji kita mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama loh Bu. Kurban jemaah haji disembelih di Indonesia. Ini tarjih Muhammadiyah ini Mas Sahlan di situ itu. Tarjihnya ada itu hari PP. Jadi saatnya ini disembelih di Indonesia. Yang kemarin ada dari Gemah Arafah itu 171 kambing gitu yang disembelih di sini. Alhamdulillah karena pertimbangan lebih manfaat di Indonesia dan secara hukum orang jemaah haji yang melakukan haji tamattu itu kan umroh dan kurban bareng ya. Tapi umroh dulu, maka terkena dam. Dam yo dendo ning dendo syukur lah, ora dendo mergane pelanggaran. Rasa syukur yaitu harus nyembelih kambing 1 domba. Nek ora kon nyembelih kambing poso 10 dino. Ya kan? Enteng itu. 10 dino iso dilakoni ning Mekah 3 dino, ning Indonesia 7 hari. Analogi masuk ya. Oh, kambingnya iso nyembelih Mekah iso ning Indonesia kan? Ini analogi ya. Tapi yang jelas bahwa kebermanfaat yang dilihat dari tarjih Muhammadiyah. Alhamdulillah lebih manfaat ditangani lazismu. Mungkin sampai panti ya, mudah-mudahan sampai panti juga itu. Jadi daging-daging kambing agar tidak stunting lah ya. Kabarnya stunting tinggi, maka dengan daging kurban menjadi sehat-sehat semua. Adik-adik panti udah nyate dulu? Alhamdulillah mateng pura.
Oh mateng berarti iso bakar sate temenane. Oh cah nom-nom isi alut barang dijupuk ya. Kuat isi terdas ya. Gisinya itu Pak. Dalam jadi rugi kalau masih roso-roso belum tensi tinggi ranyate maneman. Jadi tetap nyate. Rasulullah dibakar kan ya enggak didendeng kok. Biar itu dengan santan Bu, ya, santan digulai, tongseng, bakar, itu, ya, ambun ini nanti ya, tapi itu bergizi tinggi ya begitu. Aja takut tensi dan sebagainya. Begitu ya Bapak sekalian. Jadi masya Allah sampai Allah mengatakan darah orang tekan Gusti Allah darah dagingnya kurban itu tekoi tapi ketakwaan kamu keikhlasan kurban itu loh. Maka ketika mau harus menata hati dulu, hati ditata. Lillah pora yo, ojo disebut jenenge, oke kurbane nyong gitu. Wah, gede banget. Akhirnya gue ikhlasnya hilang nih digerogoti ini. Ya, maka ini termasuk kurban, haji, umroh ini bahaya untuk validasi manusia itu. Bahaya itu. Padahal saiki wong haji iso dikirim terus setiap saat ya video-videonya gitu. Wah iso dikirim neng Mekah, neng Mina dan sebagainya. Tapi itu hanya sebuah informasi yang tidak apa-apa asal bisa menata hati. Ini yang kedua. Jadi orang kalau beribadah Allah harus dilaksanakan dengan tulus karena Allah semata-mata untuk tauhid cinta pada makomnya begitu. Yang ketiga, hikmah pelajaran dari keluarga Ibrahim yang ketiga adalah apa? Setiap orang mukmin akan mendapatkan ujian. Nah, ini penting ini. Jadi pelajaran itu akan mendapatkan ujian. Ini kalau dilihat di dalam Al-Qur'an semua ya, dalam surat Al-Baqarah 155. Bisa dilihat. Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat wa basiris sabirin. Dan akan kami berikan sedikit cobaan kepadamu, jal sedikit jal. Dengan apa? Khauf rasa takut, ju dan kelaparan. Nangko dipitani, dhewe wis kena ujian kuwi dereng gitu loh. Kemudian apa? Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus jiwa, keluarganya yang meninggal, pasangannya atau saudaranya. Wasamarot dan buah-buahan. Nah, ditutup dengan apa? Wa basiris sabirin. Berikan kepada orang-orang yang sabar. Jadi ujian ini mesti semua akan kena. Yo seorang murah ini nyembelih anake lah begitu. Ibrahim berat ujiannya. Tantangannya gede nabi-nabi itu. Gua ketemu Namrud, Musa ketemu siapa? Hei, Nabi Musa ketemu siapa? Fir'aun, Masya Allah. Nabi Muhammad ketemu siapa? Buahnya Abu Jahal, buah banyak banget. Musuh-musuhnya banyak sekali. Ujian-ujian mereka sangat berat. Maka tapi Allah mengabadikan dalam surah Al-Baqarah ini pelajaran Nabi Ibrahim ini adalah semua akan mendapatkan ujian, semua. Yang pertama tadi apa? Khauf, rasa takut. Bapak Ibu nek wedi nek pas nopo? Bu, jenengan nek wedi pas nopo? Ada ujian rasa takut gitu. Pas nek doyak macan. Atau pas ono coro yang sing wedi ibu kok kita Bu. Ono wedi ketakutan. Ono coro maksudnya kok wedi. Ono kucing malah sing wedi. Rasa khauf ya. Ketakutan di sini adalah bentuk ketakutan ya mungkin musibah ya, adanya musibah. Ada orang meninggal ya kita takut mati misalnya. Rasa khauf ini akan muncul pada diri kita. Bobok kapan nyong yo kan nggak tahu. Rasa khauf, rasa takut ini ada bagaimana akan menguji kita semua ke berbagai pihak dan gangguan setan biar kita tidak rasa semangat. Ke pengajian juga takut, misalnya takut gelap apa dan sebagainya. Tapi kita dengan semangat iman menjadi tidak takut. Kemudian yang kedua adalah kelaparan. Ujian kelaparan apa dereng teman sebenarnya? Dereng toh? Nah, isi makmur toh. Ujian kelaparan isi makmur dari gini. Biyen zaman nonton segorone diracun, sing laris napa? Napa riyen nate mono sebo viral. Sing laris napa? Garam. Lali berarti. Lho Gus Samad kelalen apa biyen? Waduh garam diracun, do mborong uyah ning pasar mono sapa. Wong udah keracunan sudah tuku uyah gitu lho.
Wah, belum lama kok lupa. Wah, ada hujan-hujan rasa kelaparan hanya diambil gara macam takut dan sebagainya. Apalagi beras tidak panen ya Bu ya. Masya Allah. Jadi ini rasa kelaparan ini kayaknya di Indonesia masih aman-aman saja ini. Oh, nah orang lapar ya ada MBG ya toh. Makanan bergizi gratis. Rasulullah saurunge ngasih MBG nyembelih kurban itu bergizi. Jadi 14 abad yang silam Kanjeng Nabi menggelontorkan MBG Pak Amir. Udah itu, udah gelontorkan bagaimana makan yang bergizi dan kurban gratis enggak? Gratis betul Bu? Wah, mergane langsung enak ya Bu, mergane gratis ya. Enak berkah kurban itu. Maka harus dinikmati itu. MBG Kanjeng Nabi udah tahu lu udah dulu-dulu. Nah, ini programnya Pak Prabowo yes, tinggal lah ya gitu. Walaupun banyak masalah juga ya. Ini oke. Jadi kelaparan alhamdulillah di tengah kita ini ada wis ono maan. Ibu-ibu nek RT-nan wangsule nggo snack mboten. Malah tok ditambahi barang toh. Ah, sing wis metu dilebok-lebokke. Ibu-ibu ranting kauman ini ya. Apa sama aja lah mungkin. Sama ya. Dina ibu-ibu telaten anu Columbus. Apa-apa dibungkus dilebokke dus. Columbus apa-apa dilebokke dus. Nek bocah-bocah habis di sini ya, Mas. Oh, neng kok malah dadi ruyuk semut kok nek neng anu kamar. Nah, ibu-ibu telaten nggo buka pintu gitu ya, Bu. Buka pintu nggawe snack gitu neng omah ini. Ora beda Bu, harga penny nggih padha. Jadi ada ranting, ada kegiatan RT, pulang bawa makanan. Apalagi habis kondangan dan sebagainya. Itu ya untuk saya kira untuk kelaparan nih masih aman nih mudah-mudahan. Penanam-penanam padi masih oke, masih makan lah begitu. Apalagi Indonesia daerah agraris ya, ini pertanian cukup begitu. Dan ada yang bisa untuk membeli ya karena nggak nanam sendiri. Oke, ambal wal angfus ini kekurangan jiwa. Ujian ini bisa berupa musibah kekurangan jiwa. Kehilangan pasangan, kehilangan anak, ini adalah ujian Bu. Oh, maka kalau seperti itu kita yang dipelajari apa? Bahwa kita akan kembali. Bagi bapak ibu yang sudah kehilangan pasangannya nanti bisa bertemu kembali. Di surat Az-Zukhruf ayat 70 itu. Ini jangan khawatir ya, sing wis do kelangan-kelangan niku harus sing urung gitu. Ada di surat Az-Zukhruf 70 itu. Coba dilihat Az-Zukhruf 70. Ayo Mbak dibaca Mbak. Az-Zukhruf 70. Surat 43 apa ya? Ayo ngaji sing Quran ki. Surat Az-Zukhruf. Surat 43 itu. Oh. Udah ketemu? Baca dulu. Quran lah. Siapa sih Quran? Ngaji lah Quran. Oh ya, tolong Mbak. Mulai 69 dibaca. Tahu dulu. Az-Zukhruf surat 43, ayo. Surat 43. Ini biar kita ada persiapan. Jadi kita itu bisa berpasangan dunia akhirat Bu. Bisa. Ya Mbak, dibaca Mbak. Mbak Nilam, Nilam, ya Lim, Lam. Ya 69. Tawud. Minum. 70. Artinya ada nggak? Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kamu dan pasanganmu, loh Pak, aja semelang Pak. Nek wis ditinggal dulu pasangannya iso ketemu meneh, tapi syaratnya 2 di sini. Di ayat 70 itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ini berita sayang Gusti Allah. Masuklah kamu ke dalam jannah surga kamu dengan pasanganmu dan akan digembirakan. Bu.
Ampun semelang nih orang iman nanti ketemu nenek itu wajahnya jadi cantik dan jadi ganteng-ganteng Pak, karena di surga nggak ada yang tua toh. Kembali seperti teman-teman baru, masya Allah. Lala umurnya sebaya. Ini yang 70. Nah, yang 69 ini adalah jawabannya. Siapa itu? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami itu apa? Al-Qur'an. Kata kuncinya nek pengen ketemu dunia akhirat harus mengimani Al-Qur'an. Mengimani caranya yo cok ditadarusi, dipahami, diamalkan, itu namanya mengimani ayat-ayat kami. Mboten mung diwaca-waca tok. Karena surat itu apa tuh? Surat itu apa, Dik? Surat itu apa? Pesanan toh? Nek pesanan harus paham tidak? Lah nek carane paham bagaimana? Baca artinya kan? Lah iya. Al-Quran itu surat, kalau kitab yang lain pasal Pak Amir. Coba Matius pasal sekian gitu kan. Ini Al-Quran tidak, surat. Nah, surat itu kan ada pesanan, dan isi pesanan harus dipahami. Misalnya ibu-ibu sudah sepuh itu, tua. Untuk surat sekolah anaknya ditanya, "Bu, dapat surat ya?" "Iya Pak." "Dari mana?" "Anak saya." "Di mana?" "Di Rusia." Gitu. Nah terus sudah dibaca Bu, sudah 1000 kali. Ibu tahu nggak tahu ini bahasa Rusia. Coba orang ngerti maksudnya, ibu ini bahagia tidak? Pokoknya bahagia banget untuk surat sekolah putrane kok. Nah, tapi ternyata dia nggak masami artinya karena sing dikirim yang bahasa Rusia itu. Lah sama surat itu pesanan, pesannya harus dipahami ya. Al-Quran itu surat bukan pasal. Gitu. Inilah kelebihan Al-Quran Bu. Maka kalau orang mengimani ayat Al-Quran nanti akan berpasangan di surga dengan pasangannya. Masya Allah, ini harus menghibur kita semua. Yang kedua apa? Wakana muslimin, dan dia orang Islam, berserah diri secara iman dan Islam. Udkhulul jannata, dia akan masuk surga, ya toh. Wa antum azwajum, dengan pasangannya. Cetok banget nih. Tuh baru dan mereka digembirakan. Allahu Akbar. Nggih nun sewu sing pun ditinggal pasangane Pak Udin mana ngapunten ini, tapi ini untuk menghibur terus terang itu. Jadi kita juga suatu saat mungkin bojone karena disik sapa ya ora ngerti lagi. Saya juga suatu saat ditinggalkan Bu. Wah, semua itu akan berakhir kok, semua akan berakhir, akan berlalu dan sebagainya. Ini Al-Quran menghibur orang-orang yang beriman dan beragama Islam ini. Ini surat Al-Zuruf ayat berapa nih Mbak Nilam? 69, 70, surat 43. Maka yang hormati, jadi bagaimana bahwa karena kita kehilangan anfus ya, keluarga, jangan menangis terlalu lama. Artinya apa? Kita semuanya itu akan berlalu gitu. Caranya gini. Dulu ada seorang raja, Bu. Nek raja iki kira-kira sugih mboten? Oh sugih lah. Bojone cok mung siji ya, Mak. Masan yo, cokan gitu loh. Selire pirang-pirang. Raja itu. Nah. Tapi suatu raja itu gelisah Bu. Wes sugih bojone akeh, gelisah. Kemudian tanya seorang sufi. Nah, seorang sufi takon, "Wahai sufi, tolong saya diberi nasihat yang pendek tapi bisa menghibur saya." Wah, sufi ini yang mikir tolong saya ya, saya itu hidup wis sugih dadi raja ya, istrinya meni cuantik-cuantik seperti ini ya. Wah, ana sing mata bening, ana sing mata blalak-blalak, ana sing mata apa ya, Bu? Sipit. Apa kabeh duwe ora kepengin go sama terasa. Ya ono sing blalak-blalak, sipit, ono sing mripate iso mubeng barang. Wah, ini bocah-bocah juga cantiknya kan beragam tuh ini. Kayak sipit, kayak melolok-melolok kan itu beragam. Cantik itu variatif ya. Jangan semua cantik inilah, semua cantik ini. Semua cantik, hanya karakternya beda-beda. Apa jawab sang sufi ini? Oh, sederhana Bu. Tolong saya diberi nasihat kata-kata yang pendek tapi bisa menghibur saya. Berarti nek nasihati rasa dodo nggih Pak, pengajiane rampung mawon nggih, isi kurang seprapat ya. Dadi nasihat rasa dodo ndak do ngantuk gitu loh. Apa jawab sang sufi Bu? Wahai raja, katakan bahwa ini akan berlalu. Apa Bu? Ini akan berlalu. Sekarang kita perhatikan. Orang lulus ujian di wisuda akan berlalu tidak? Berlalu. Kesenangan level kedua tadi akan hilang. Orang
kehilangan pasangannya akan berlalu tidak? Akan berlalu, kembali akhirnya terlupakan, udah seperti itu. Tapi jangan bilang ini akan berakhir ya Bu, sedo temenan. Ini akan berlalu saja boleh. Jadi kata-kata itu penting ya. Ini kalimat bijak dari seorang pada raja. Akhirnya raja itu terhibur Bu. Jadi raja apa kan ya ono akhirnya akan berlalu. Mendapatkan kenikmatan lulus ujian pun nanti akan berlalu. Yuk pas wisuda seneng banget ya toh. Wisuda apa saja, kelulusan SMA, kuliah, tepuk tangan, foto-foto, senengnya pol tapi akan berlalu. Berikutnya mikir golek gawean kan? Nah, itu. Sumpek meneh berikutnya. Ya ini menghibur seorang raja Bu, kata-kata bisa ini akan berlalu. Pengajian ini makin berlalu mboten iki. Oh Bali do turu wis lali kabeh ke pelajarane. Pelajarane apa iki mau ya. Sing ora dicatet lali sing ora nyatet lho. Ini akan berlalu Bu, masyaallah. Rajai perlu hiburan ternyata. Oh kurang apa to sugih, istrinya banyak tapi ternyata masih gelisah. Belum tatmainul qulub, hatinya belum tentram. Setelah dihibur bahwa dunia akan berlalu, mereka terima, jadi rojo ya akan berlalu dan sebagainya. Adik-adik harus begitu ya. Nah, ini bahwa nanti besok kuliah ramu, kok yang ngono urip kok yang ngono semua akan berlalu, harus disyukuri. Makanya lain syakartum lazidanakum, syukur terus begitu. Bisa dipahami enggak? Oh ya mau ngantuk ya. Halo. Pura-pura ngantuk apa turu ya? Muklis. Halo Klis. Terus apal mau dhewe macane apik ya tak apal dhewe Klis. Ya. Ibu yang hormati, jadi itulah anfus kekurangan jiwa itu pun jangan sampai kita berkesedihan panjang ya Bu ya. Ini akan berlalu terus, jangan berkepanjangan. Bergembira juga jangan euforia. Dengan macam-macam syukuran yang sampai ya toh. Wah. Kalau dulu Perancis juara dunia itu teler nganti esok itu, Menara Eiffel itu penuh orang teler itu. Nah, ini mau Piala Dunia loh Gus, besok Piala Dunia jangan lupa ya. Bagi penggemar sepak bola. Ini khusus pensiun ini karena mulai ini bal-balan jam 8 jam 9 esok. Ibu-ibu jangan gerutu ya Bu, bapak ini nonton bal-balan wae. Ini karena dari Amerika, Meksiko dan Kanada bal-balannya pagi Pak. Jadi bersih-bersih nonton bal Pak Pur. Jam 8.09 besok Korea ya, Korea sama Meksiko apa ya? Ceko ya itu. Pembukaan itu. Soalnya ibu-ibu nak cemburu Pak Dewi nonton bal wae itu. Hati-hati ini wis tak tembungke ya. Nek perlu njak nonton. Sing penting ora lali salate itu kan begitu. Jangan sampai hiburan saja itu. 48 negara itu hampir 25% loh Pak. 120 kali pertandingan Pak Udin ya. Oh tahu itu narasumber itu sekian pertandingan. Oh tekan 19 Juli ya. 11 Juni walah. Mendino disebut bal-balan TVRI Sport. Masya Allah, nobar ini ya. Ya itu hiburan saja. Saya ingat Pak Amin Rais itu ketika ceramah di Sasana Bakti itu. Ini akan pidato saya tidak selesai nanti tidak menunggu final Piala Dunia Jerman dan Prancis itu. Saya masih ingat Pak Amin pidato di Sasana Bakti dulu. Jangan semelang saya pidatonya tidak akan mengganggu final Piala Dunia waktu itu. Baik ya karwati, Masya Allah. Kekurangan jiwa, wasamarot, kayaknya buah-buahan tesih kathah nggih Bu. Wong dodolan tesih kathah. Oh, kari didit pora gitu toh. Oh, buah yang paling untuk nambah energi itu buah pisang, Bu. Buah pisang itu buah surga. Jadi jenengan untuk meningkatkan energi pisang itu bagus. Murah toh, Bu? Selawe wis arip, selawe ewu wis kanggo pirang dina ning omah wong loro tok ya. Nggo apa santap sahur itu bagus, Bu. Santap sahur, pisang, kurma, ulas keren itu. Nek mam sego tak nganggo duduh ya nek esuk-esuk ya. Nek pisang langsung les-les. Itu kuat untuk puasa, itu bagus ya energinya. Bagi yang tidak kena gula waktunya gulane. Nah, ini wis diniati karo puasa. Jadi sahur itu pisang bagus ya, termasuk pemulihan. Maka kalau saya melihat juara badminton yang dari Perancis itu pisang mame Bu. Baru terus cokot makan pisang, Bu. Energinya pulih kembali itu. Ampun kaget yang dalam badminton. Malah wong Perancis sing ngamal kayak gitu. Buah surga ya. Jadi buat namplek betul kesel minggir cekut makan pisang gitu.
Pisang Ambon ya Gus. Kayaknya Ambon lah wong tuwa banget. Gitu ya. Ini kita juga berpikir energi Bu ya. Orang mau sahur, mau berbuka, ini bagaimana? Pisang salah satu disebut buah surga itu. Terus salah satunya. Yang ngipil-ngipil buaya surga ya toh. Ada kurma, ada macam-macam. Di surat apa ini tarjih paham ini Pak Anu sih tentang buah pisang ada. Itulah Bu, jadi Wastamarut alhamdulillah kita bersyukur masih banyak buah kita jumpai sehingga kita masih segar untuk menambah vitamin C atau vitamin apa ini masih dicukupi asal kita bisa membeli aja atau menanam sendiri lah. Kalau punya tanah yo pisangnya uripane pol terus urip gitu. Ya, berikutnya sebagai penutup 5 menit yang terakhir. Apa aplikasinya ya? Bagaimana aplikasi ya? Uswatun contoh Ibrahim ini dalam kehidupan sehari, keluarga dan masyarakat sesuai posisi kita. Yang pertama, aplikasi yang pertama. Ibrahim dan Siti Hajar orang tua apa anak? Terhadap Ismail, orang tua. Aplikasinya apa? 1. Orang tua harus berkorban dengan mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang solih. Itu pelajarannya. Ibrahim dan Hajar enggak sembarangan tuh didik Ismail sungguh-sungguh. Ketika mendapatkan perintah untuk nyembelih kan diajak dialog nih Bu. Ini sungguh-sungguh. Enggak waton nebas saja. Dialogis, luar biasa. Hajar juga bagaimana? Ikhtiar mencari apa? Yam-yam antara Safa dan Marwah. Diabadikan dalam apa Bu? Sa'i. Itu perlambang mencari kehidupan, sungguh-sungguh ibunya. Nek cara saiki awake dhewe nyekolah ke anak nganti golek utangan gitulah ya. Itulah nek cara saya dulu begitu. Aku kalau mbiyen sekolah SMP nek dipanggil yakin urung bayar SPP ya isin ya Bu. Masalah masih. Nah, saya ketika jadi kepala sekolah saya nggak berani manggil Bu Haris. Ora wani nyong biyen tok dipanggili. Perkara telat bayar SPP. Saya jadi kepala sekolah ora wani manggil Agus. Kelingan cilikane biyen. Terus bisa melu tes itu. Yo. Zaman semono Pak Amir. Begitu ya. Jadi isi Hajar seperti itu. Bagaimana anaknya bisa makan, bisa hidup, pendidikan dicukupi. Wong tua nganti di ruang utang-utang lah begitu ya. Menana iso ujian iso ngene lulus dan sebagainya. Itulah pelajaran orang tua harus mendidik anaknya lewat pendidikan itu. Paham Ibu? Ini aplikasi yang pertama. Jadilah menjadi Ibrahim dan Hajar-Hajar gitu loh. Yang selalu kuat bagaimana sa'i yang ditempuh dalam sekian kilo loh itu bolak-balik 7 kali dalam rangka mencari kehidupan anaknya. Paham Ibu? Nah, itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, para pemuda harus berkorban dengan menjauhkan diri dari semua perbuatan dan aktivitas yang dapat merusak jiwa, raga, dan masa depan. Saniki banyak ya, narkoba lah itu jelasnya banyak sekali. Bendari kita dijejeli masuk bandara berapa konten, berapa kotak. Pertama sih rokok ilegal gitu, ono tumpangane sebenarnya ya. Nah, ini harus dijaga anak-anak ini, anak-anak panti ini juga, remaja-remaja jangan sampai terkena narkoba ya. Itu nanti rusak sel-selnya. Hati-hati, nggih, hati-hati. Nanti sampean fly belum saatnya. Tahu fly enggak? Memudara. Teler lah gitu. Jangan sampai lah. Oh, tak kalian rusak gara-gara minum ekstasi. Hancur sebelum masanya. Mau tidak? Ini ya para pemuda harus seperti Ismail itu. Jadi kekeh bagaimana dengan perintah Allah menjauhi larangan Allah. Goda setan ra mempan, setan ra doyan duit ra dulit, demit ra dulit kok duit ya kali. Setan ra doyan, demit ra dulit itu Ismail. Wah. Wis dirayu le dhek iki wis digadang-gadang 16 tahun mangsane goleke bojo malah disembelih. Tapi Ismail laksanakan ya abadi itu kalau itu perintah Allah. Itu seperti ini sampean sama niki. Harus berkorban sekarang melawan narkoba ya, melawan yang merusak jiwa dan masa depan. Oh, ramung putra lho, putri barang wonten lho, bocok bonceng-boncengan lho. Oh, melu-melu ngicip. Saiki tantangannya gede Gus. Apa dunia medsos ini gampang banget manggil.
buka lapake ora ketok. Aduh, masyaallah. Ini ya, para pemuda ya siap ya jadi Ismail ya. Nah, nek putri jarane Ismail ya. Lanang Ismail ya. Ismailiyah. Nganggo liyah. Ini jadi kekeh mempertahankan agama itu loh. Betul mempertahankan perintah Allah. Perintah Allah ya salat, poso, ngaji, maca Quran, ini perintah Gusti Allah itu aplikasinya. Kurang menit. Yang ketiga, para pedagang lah ini harus berkorban dengan bersikap jujur dalam perniagaan. Nah, ini mengaplikasikan wong tua kena, bocah kena, pedagang kena, berkorban itu harus diaplikasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Nah, sing pedagang sinten Bu ngacung Bu? Mboten sing pedagang ini ngaten mboten ibu-ibu. Alah mboten wani ngacung. Ya tutulan apa wae lah. Berarti ini pegawai semua ini. Isi nari ngacung lo pedagang kecil Pak, ora apa-apa. Tapi harus jujur karena seorang pedagang itu sudah di dalam Al-Qur'an fawailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang, khusus para pedagang loh itu. Jadi pedagang itu harus jujur, bukan jujur itu ajur, jujur mujur. Jujur apa Dek? Mujur, ojo ajur ya, ajur balik. Jadi kata yang benar jujur mujur, dunia akhirat aman. Para pedagang siap ya Bu, jujur. Tempene dipege separuh, ya regane ya ngono lah. Wis monggo sing penting bati jenengan, ora rugi. Misalnya jualan gorengan atau apa. Siap ya, harus jujur. Yang ke berapa? Halo, benar tuh sih? Ngisuk notelnya diwaca lho. Yang apa para pegawai ya ini. Yang masih dinas ini. Para pegawai, pemimpin, karyawan, guru harus berkorban dengan mendahulukan kepentingan siswa atau rakyat ya daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kalau jadi pejabat jangan perutnya sendiri yang digendutkan gitu loh, tapi sumrambae mateng anak buah gitu loh. Ini para pemimpin ini bagaimana berkorban untuk kepentingan masyarakat dulu diutamakan. Rasulullah itu kalau menyampaikan hidangan makan duluan apa belakangan Pak? Nah belakangan, jenengan depan sing tuwa sik ngono alasane tuwa nek mampi lho. Rasulullah mboten Bu, iki sahabat-sahabat semamurung. Keri dhewe. Nah ibu-ibu pripun? Sok kanton nggih Bu. Bapak riyen ngoten nggih. Nah ibu-ibu apian-apian ten. Bapak riyen mawon menghormati bapake golek rezeki itu. Nah ini mendoro Rasulullah lah dhewe arek itba ya pada Rasulullah ternyata abot juga ya gitu kan. Tapi kita ikhtiar. Para pegawai harus begitu. Yang terakhir para petani ini harus berkorban dengan bercocok tanam yang benar, niat beribadah karena Allah Ta'ala. Begitu nandur kita berpikir nanti sampai ke jenengan-jenengan jadi beras. Mboten. Sing nandur pari niku rekoso mboten? Rekoso Bu. Nandure we mungkur. Sampeyan mun saged nandur pari mboten? Wong kota mridoran sing iso nandur pari iki mungkur lho. Walah. Nek Jepang wis nganggo mesin. Nek wong Jawa ki mungkur Bu. Tuk. Nek kejengkang pripun? Ya keceblok lah ning nggon kowe. Wah, mungkur kuwi. Kita berpikir petani itu nanamnya mungkur, engko ana sukete disiangi, ada hamanya diapakan? Halo, ini ngantuk isan. Nikmat ya, Mbak. Aja apa-apa lah. Yang penting kupingnya krungu ya. Bolong kupingnya tetap bolong ya? Bolong ya. Tetap bolong kupingnya tetap. Apa-apa mau wis maca notilen ya. Oke. Jadi kita berpikir dulu, para petani itu susah. Ada hamanya, ada rumputnya disiangi, ada hamanya disemprot. Men tekan jenengan tenggen kula wis gari dadi beras, gari mususi. Wah, aku sih diselepke warang ya, Bu. Ngel-ngel diselepke warang. Nek wong biyen dinapake tutu, plangtung ngono mantu. Wah, gudulanan ibu-ibu nek rampung terus nggo kothekan. Wah, men terhibur toh, terus pegel toh, nong. Oh, berarti biyen ki ada nada musike Pak Wasikani sing kelingan lho. Nek mbokne lagi apa nutup pari bareng iki do klothekan. Nek ora karo joget Pak, ora karo joget. Ya suarane wae tangtung itu kelingan Bu. Masyaallah. Wong desa ya kelingan ibuke nek terus nutup pari, terus kok nutup nutup apa ya kotheke begitu.
Gitu ge. Saya kira ini aplikasi dari penerapan contoh yang baik dari Nabiullah Ibrahim ya Bu. Yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, kita memang disuruh nyontoh Ibrahim. Penutupnya apa itu perintahnya? Qad kana lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh pada Ibrahim ada uswatun hasanah dan orang-orang yang bersama dia. Jadi keluarga Ibrahim menjadi apa Bu? Uswatun hasanah. Mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan keluarga. Pas jam 9 nonton silakan mboten. Pun cetha nggih. Wah, mesti ngantuk ya. Mudah diulesi piyambak-piyambak nggih. Jadi pelajaran itu sangat bermakna. Jangan hanya terbatas pada sembelihan kurban, tapi terapkan pada diri kita. Orang tua, anak, pegawai, pedagang, petani, semuanya harus bisa mengibroh uswatun hasanah dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Sing dicontoh ragu Nabi juga Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mengimbas juga pada Rasulullah Muhammad, tidak hanya Ibrahim. Para nabi harus menjadi uswatun hasanah kita semua. Demikian kajian pada malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Nasrun minallah fatkun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.